Mister udah ya? Oke, selamat sore. Udah kenal ya? Udah. Oh itu ada di slide. Saya Miss Nilu, saya di sini ingin sharing saja terkait dengan penugasan saya, ya Miss Nani ya, terkait penugasan saya yaitu sebagai calon guru penggerak. Jadi baru calon ya teman-teman. Kesuksesan saya untuk menjadi guru penggerak itu karena teman-teman sekarang ini pastinya. Ya karena teman-teman, jadi mohon waktunya untuk sharing mungkin hal ini hal-hal yang sudah teman-teman lakukan. Tapi ya memang kita harus sharingkan lagi, kita harus remind lagi, mereview lagi. Siapa tahu ada yang lupa-lupa sedikit, itu bisa diingatkan sekarang tentang budaya positif, yaitu dengan saya, ya. Melihat budaya positif tentunya di sekolah kita sudah banyak sekali melakukan budaya positif baik itu di kelas dan juga di sekolah. Nah, dari judulnya budaya positif. Nah, mendengar kata budaya positif tentunya ada hal yang terngiang dalam pikiran kita. Mungkin ada yang bisa bantu, pasti Miss Susi nih. Mungkin ada yang bisa bantu. Apa sih yang pertama kali kita tahu? Apa sih yang pertama kali terngiang di pikiran kita setelah melihat tulisan budaya positif ini? Disiplin, Mr. Jalu, oke. Pembiasaan. Gak usah malu-malu, ayo. Gak ada yang salah, semuanya benar. Oke? Berkelakuan baik, SKCK bukan? Oke. Ada lagi? Oke ya, benar sekali teman-teman. Jadi budaya positif berarti hal-hal positif yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Coba Mister, kita beralih ke berikutnya. Nah, saya sebelah sini ya, saya matanya sudah tua walaupun jiwanya muda, tapi mata saya tua, jadi saya mendekat ke sini. Oke ya. Nah, apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah budaya atau lingkungan ya, atau suasana yang mendorong perilaku, sikap dan interaksi yang konstruktif dan mendukung baik di tempat kerja, sekolah ataupun di kelompok masyarakat lainnya. Nah, kita ini kan di sekolah. Berarti budaya positif ini kalau dari pengetahuan itu atau dari artinya itu, budaya positif itu tidak akan berjalan dengan sendiri. Ya, budaya positif terjadi itu karena adanya kolaborasi di antara kita semua. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, budaya ini fokus pada pengembangan hubungan yang sehat, komunikasi yang terbuka, serta penghargaan terhadap kontribusi individu. Ya, berarti budaya positif ini fokus pada hal-hal yang positif. Ya, namanya budaya positif. Nanti kalau budaya negatif baru berfokus pada hal-hal yang negatif. Pinter. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya, jadi itu adalah budaya positif. Ayo silakan Sir, mengingat waktunya kita jangan sampai lewat. Oke, selanjutnya itu ini adalah disiplin positif. Nah, dari budaya positif itu nanti kita belajar beberapa hal, ya. Beberapa hal, salah satunya adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Yang pertama,
itu adalah menghargai murid sebagai individu. Nah, apa sih maksudnya menghargai murid sebagai individu? Menghargai murid sebagai individu berarti kita melihat individualnya sendiri, anak itu. Jadi tidak menyamakan, ya, tidak menyamakan dengan temannya. Kita tahu bahwa dalam modul 1.1 ya Miss ya, bagaimana anak atau murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau karakteristik yang beragam. Jadi kita tidak bisa menyamakannya. Nah, menghargai murid salah satunya bagaimana? Pernah nggak teman-teman mendengarkan anak baru datang pagi-pagi gitu, terus langsung bercerita tadi di mobil bagaimana, di jalan dia menemukan apa? Mungkin kelas-kelas kecil ya? Ya, kelas-kelas kecil ya Miss ya. Ini sudah terjadi interaksi. Jadi kita budaya positifnya apa di sana? Pastinya kita ya mendengarkan, tentunya kita mendengarkan keluhan atau cerita celotehannya dia, itu sudah termasuk menghargai daripada murid kita itu sendiri. Selanjutnya itu kita mengajarkan tanggung jawab. Setiap kelas itu memiliki kalau di kita sekarang sebutnya masih rules and regulation atau sudah keyakinan kelas? Class agreement ya, masih class agreement. Oke, nanti kita akan belajar ke berikutnya nanti tentang itu. Nah, mengajarkan tanggung jawab. Mengajarkan tanggung jawab di sini berarti dia melakukan sesuatu dan mengambil tanggung jawabnya sendiri. Betul ya? Jadi seumpamanya dia apa sih itu mengajarkan tanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab mau apa namanya, kalau anak kecil mungkin dia mewarnai ya. Mewarnai di meja, kita biarkan saja di mejanya sendiri dia dengan berbagai macam pensil, berbagai macam krayon. Nah, tanggung jawabnya setelah mewarnai apa? Nah, membersihkan kembali, merapikan kembali, itu pasti sudah terjadi di kelas-kelas kita semuanya. Terus mengembangkan pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Nah, di sini kontrol emosi bermain, mengembangkan pengendalian diri. Jadi kontrol emosinya kita bermain di sini. Ya, bagaimana anak itu tidak apa ya, mungkin saya punya anak juga ya, sudah kenal ya, punya anak di kelas 1, di kelas 2 mungkin mistisnya tahu, kontrol emosinya itu masih sangat labil sekali ya Miss ya. Di sana aksinya itu lebih cepat gitu daripada pemikirannya. Nah, itu dibutuhkan kontrol emosi. Mungkin kalau yang udah dewasa seperti kita ini bisa kita lakukan dengan promosi deh. Bisa dengan beryoga, bisa dengan pemusatan pikiran semedi, Mister Jalu itu ahlinya, ya. Seperti itu bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin jalan-jalan juga bisa termasuk sini, ya. Pengembangan pengendalian diri itu, daripada di rumah mumet udah healing dulu deh. Nah, bisa juga zaman sekarang masuk seperti itu, ya. Ya, selanjutnya itu adalah menggunakan penguatan positif. Menggunakan penguatan positif, Miss Ana sering bilang ke kita bahwa ubahlah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Itu juga termasuk ke dalam penguatan positif. Contohnya saja nih, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita ganti, oke, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari. Oh, pinter semuanya, kasih tepuk tangan lagi dong. Oke, benar ya. Ini adalah disiplin positif yang tergabung menjadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa kebajikan universal? Karena ini kita bisa lakukan
semuanya, tidak mengenal siapapun. Oke, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Silakan, Mister. Nah, kalau ini nilai-nilai kebajikan universalnya sendiri. Tadi disiplin positifnya, ini nilai-nilai yang kita tanamkan pada murid-murid kita. Inilah yang kita tanamkan. Mungkin kalau materi itu bisa dipelajari atau dibaca kalau zaman sekarang ya. Banyak sekali sumber-sumber belajar. Tapi yang terpenting kita menanamkan daripada adalah nilai-nilai kebajikan universal ini. Kebajikan, kejujuran, tanggung jawab, empati, keadilan, kehormatan, dan cinta kasih itu sendiri. Sudahkah kita menanamkan ini? Sudah. Mr. Gomez, kalau berenang gimana sih? Kalau kita melihat dari nilai-nilai kebajikan universal, berarti itu masuk ke mana? Kehormatan. Oh, masuk tuh. Kalau juga kalau dia tenggelam dia jujur. Gimana caranya? Gini. Hai gitu. Oh, enggak acting. Jadi jujur, benar tenggelam. Apa yang Mister lakukan kalau melihat itu? Ya, jangan sampai tenggelam. Reaksinya gimana? Lanjutkan, nah, apa begitu? Apa gimana? yang Mister lakukan apa? Kalau melihat anak-anak, Mister, gitu. Ini jujur, ini serius. Boleh berdiri, perkenalkan nama dulu, nanti ada di. Baik, ini pertanyaannya tentang teknik ya, teman-teman. Iya. Jadi kalau kita melihat atau menemukan yang tenggelam, ya, kita jangan yang panik. Kalau kita yang panik, dia makin tenggelam. Makin tenggelam. Kita berusaha tenang aja. Saya juga panik sebenarnya loh. Oke. Tanggung jawab ya, anak tenggelam tanggung jawab kita loh. Saya juga panik, tapi saya nggak tunjukin saya panik. Kita pura-pura deketin, coba gerak. Nah, Gerak masih kita gerak. coba biar dia bahwa dia bisa kita bikin pede aja. Jangan langsung kita tolong, udah tolong. Nah itu kita kelihatan panik dan dia penyebabnya adalah nanti menyebabkan dia trauma. Gitu. Nah itu ketemu di beberapa kasus anak-anak yang beberapa kali juga komunikasi itu mereka punya trauma. Ternyata memang seperti itu dasarnya. Jadi kalau tenggelam sedikit kita kata Bisnu tadi bahasa positifnya jangan tenggelam, menyelam. Lebih bersahabat rasanya. Kamu lagi latihan menyelam loh gitu. Jadi nggak pernah horor. Supaya tidak trauma ya anaknya ya. Iya. Supaya tidak trauma. Jadi sekali lagi kalau kita menemukan hal tersebut, kita jangan panik, kita deketin aja. Kita bantu angkat sedikit-sedikit, dan dia makin pede. Kamu gerak. Oke, terima kasih. Kasih game applause dulu. Terima kasih Mr. Gomez. Berarti masuk ke nilai-nilai kebajikan tentang kejujuran. Jadi kalau belum bisa renang ya dibilang dulu. Saya belum bisa Mister. Saya masih pakai yang namanya board. Saya masih mau pakai karpet. Kayak gitu ya. Iya, jangan karena gengsi. Nilai-nilai kejujuran itu dikesampingkan. Dan akhirnya apa? Celaka untuk diri sendiri seperti itu. Jadi di nilai-nilai universal ini juga di semua subjek ya teman-teman ya bisa diterapkan. Contohnya di swimming saja bisa, apalagi di agama. Nah, kalau di agama, Miss Nur mana nih Miss Nur? Miss Nur berdiri dulu Miss Nur. Miss Nur, kalau dari agama nih, nilai-nilai universal yang mana nih yang masuk ini Miss Nur ini sini? Apa borongan ini kayaknya sih kalau di agama?
Oke, thank you Miss Nurul. Kalau untuk dari sisi agama sendiri sebenarnya banyak ya. Tanggung jawab pertama, kenapa tanggung jawab? Karena satu, kita harus membiasakan anak itu untuk selalu beribadah. Kenapa? Tanggung jawab anak itu dalam menjalankan ibadah harus ditanamkan kecil. Dari Ya, kecil. kalau dari kecil dia sudah terbiasa ibadah, nanti sampai dia besar pun akan terbiasa melakukan ibadah, terutama dalam hal sholat. Kenapa saya tekankan kepada anak-anak tanggung jawab sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling lama. Oke. Sholat itu dikerjakan sampai nanti kita menutup mata. Gitu. Bahkan ketika kita sudah menutup mata pun kita disolatkan. Gitu. Jadi makanya kenapa tanggung jawab terhadap sholat itu menjadi nomor satu dalam hal agama. Dan yang kedua juga kejujuran juga masuk. Karena kadang-kadang agak ini juga ya kalau misalnya jujur gitu. Kalau kita tanya hari ini sudah bersyukur belum? Sudah. Apa contoh syukurnya? Sholat. Sholat subuh nggak tadi? Tidak. Jadi kejujurannya masuk. Tapi memang kalau untuk anak early childhood itu masih ya dia mengatakan apa yang ini udah katakan aja gitu tanpa tahu arti sebenarnya. Jadi seperti itu sih. Jadi kepada tanggung jawab dan kejujuran. Walaupun semuanya bisa masuk ke religion ya, Miss. Oke. Terima kasih Miss Nur. Terima kasih Miss Nur. Ternyata ini benar-benar bisa diterapkan gitu. Nah, saya punya contoh nih sekarang. Banyak anak-anak gitu ya menemukan sesuatu gitu, uang lah ya. Kadang kan anak-anak berlarian dari kantin dan lain sebagainya itu menemukan uang. Biasanya di sini kan kita ke Miss Linar ya menyerahkannya ya. Miss Linar, aku menemukan uang. Ya, taruh di Miss Linar, diinfokan, kalaupun tidak ada yang mengambil nanti masukkan ke uang kotak amal ya, kotak amal, kotak punya, kotak dharma gitu lah, dimasukkan ke sana. Nah, kalau kita dilihat dari nilai-nilai kebajikan ini masuk mana? Kejujuran. Oke, jadi itu contoh-contoh real yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita berhadapan dengan itu. Kita sudah melakukan, tapi terkadang kita tidak tahu itu nilai apa sih yang masuk ke dalamnya. Masuk nilai universal yang mana seperti itu. Sebenarnya kita semua sudah melakukan, ini cuman merimain lagi masuk kemana sih? Ya, perilaku-perilaku yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, Mister. Terima kasih. Nah, kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, dimanapun tadinya saya sebelum belajar di guru penggerak ini, teman-teman yang belum daftar nanti daftar ya. Emang kelihatannya sangat ini, cuma apa pembelajaran yang diberikan itu luar biasa sekali, bagus untuk kita sebagai seorang guru. Nah, saya tadinya restitusi ini saya tahu itu adalah di hukumnya. Jadi di pelanggaran hukum itu ada restitusi karena ada penggantian di sana, ya, denda dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sekolah juga bisa diterapkan restitusi. Saya baru tahu dari program guru penggerak ini, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke restitusi, kita ke motivasi. Motivasi mungkin semua teman-teman itu
itu sudah menerapkan, apalagi kepada murid-murid kita yang memang membutuhkan tuntunan dari kita, membutuhkan bimbingan dari kita. Pasti kita memotivasi. Nggak mungkin kita menenggelamkan ya, bahasa kasarnya ya, menyelam aja kata Mr. Gomez. Nggak mungkin kita menenggelamkan itu, tapi kita menyelamkan saja. Nah, motivasi itu coba kalau Mister kok menjadi saya amnesia jadi. Mister Aldi yang di depan nih. Coba Mister Aldi. Andai kata nih ada anak dapat nilai mungkin ya namanya anak-anak kan kemampuannya berbeda ya Sri ya. Kadang kuisnya itu ada yang bagus, ada yang malahan di bawah KKM dan lain sebagainya. Bagaimana sih Mister kalau memberikan motivasi pada anak yang sudah give up, aku nggak mau belajar lagi, udah 2 kali mengerjakan tapi tetap aja dapat segini, motivasinya itu seperti apa sih? Kalau dilihat dari segi Nah, kalau memang ada yang seperti itu, mungkin nanti bisa diberikan treatment berupa pendekatan individu ya. Ketika kita menemukan murid yang seperti itu, kita tanya dulu saja gitu kan, apa sih yang kemudian kesulitan yang dia hadapi gitu. Nah, ketika misalkan nanti kita tahu kesulitan apa yang dihadapi oleh murid tersebut, kita bantu bagaimana cara menyelesaikannya step by step, tahap demi tahapnya. Oke, berarti lebih kepada mengenal dulu kesulitannya di mana, baru nanti memberikan masukan, memberikan bantuan yang sesuai gitu ya, yang dibutuhkan si anak itu. Nah, oke, thank you ya Sir. Berarti lebih ke tidak menjudge secara langsung, tapi lebih mendalami dulu apa sih kebutuhan yang membuat si anak ini tidak mau atau kesulitan yang mengerjakan seperti itu ya. Oke, thank you Mr. Aldi. Oke, selanjutnya kita ke hukuman. Aduh, mendengar kata hukuman kayaknya telinga langsung berduing gitu ya. Mendengar kata hukuman di sekolah kita, saya rasa sih nggak ada ya Miss ya, yang namanya hukuman ya Miss ya. Hukuman mungkin bisa diganti katanya lebih halus lagi apa teman-teman? Konsekuensi. Betul ya. Ada konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan. Kenapa hukuman itu kok mendengar kata hukuman itu saya yang guru aja, kita yang guru aja mendengar kata hukuman itu merasa gimana ya, langsung down gitu ya. Gimana anak-anak takut dihukum, nah, seperti itu. Kenapa? Karena kata hukuman itu merupakan apa? Konsekuensinya adalah sesuatu yang negatif. Nah, seperti artinya di sini, hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi supaya anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru, yang tidak diinginkan oleh sekolah, maka dibuatlah hukuman. Ya kan? Hukuman. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan PR, hukumannya bu guru tambahkan 2 kali lipat. Nah, itu hukuman. Tapi kalau kita konsekuensi, ada anak tidak melakukan mengerjakan tugasnya, konsekuensi apa yang bisa kita berikan? Ada yang bisa bantu? Ada anak nih nggak mengerjakan tugas, konsekuensi apa sih yang bisa kita berikan pada anak itu? Silakan Miss Susi. Mau berdiri Miss Susi? Terima kasih seluruhnya. Kebetulan banget ya hari ini kita di kelas baru memberikan konsekuensi pendidikan. Jadi saya boleh kasih dalam konteks realistis ya. Di kelas itu tadi pagi biasanya saya untuk menarik attention anak-anak untuk duduk di karpet, saya 6 sampai 5. 1, 2, 3 minutes they have to be ready and rush to the carpet. Tapi ada anak yang masih santuy, dia kayak ignoring
menebak sesuatu ya. Ada sosialisasi ya. Konsekuensi apa yang kita berikan. Jadi kita balikan lagi ke anak itu. Masih ingat nggak konsekuensinya apa? Kalau seandainya Miss bilang sampai disebutin sampai angka 5 tapi kamu belum ready di kampek, konsekuensinya apa? Dan dari situ anak sudah mulai menyadari bahwa dia itu bersalah. Tapi menyadari dengan itikat baik. Jadi Berarti setelah diberikan pengarahan seperti itu, anak itu gimana Miss? Yang diberikan apa? Apa tetap dia boleh muter-muter atau langsung duduk dengan konsekuensinya seperti apa? Apa ketika kemudian anak itu kan pasti dia dan dia masih berdiri, baru kita panggil, kita tanya kenapa kamu nggak mau berdiri, dia kan memberikan alasan, kita dengarkan dulu Ya. apa, nah baru kita ingatkan lagi, ingat nggak konsekuensinya apa, kalau diterima jadi di situ ada interaksi juga, akhirnya kita mendengarkan juga kenapa sih dia nggak mau berdiri. Tapi anak tidak disadarkan bahwa ada konsekuensinya kalau kamu tidak mematuhi guru. Oke, terima kasih Miss Susi. Penjelasan Miss Susi ini sebenarnya sudah sangat mendekati dengan restitusi ya Miss ya. Sudah mendekati restitusi dengan ini hukuman ini. Oke, benar ya. Jadi setiap kita harus menekankan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti apa? Melakukan sesuatu dengan konsekuensinya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa adanya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bisa baik, bisa positif, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya itu tapi tidak seperti hukuman. Kalau hukuman itu negatifnya itu dia akan terbawa sepanjang kehidupannya mungkin bisa. Tapi kalau konsekuensi itu dia hanya sementara. Jadi kayak kesel gitu, bukan dendam. Jadi kalau dendam itu lebih ke hukuman, kalau kesel itu lebih ke konsekuensi. Tapi kalau mencari menyadarkannya itu lebih ke restitusi. Begitu ya. Oke, selanjutnya Ustaz. Wih. Penghargaan. Kalau penghargaan pasti seneng nih. Seneng ya? Aku aja seneng. Ya, penghargaan ini biasanya kita berikan kepada murid-murid kita yang melakukan hal-hal yang positif. Benar ya? Benar ya Mister ya? Mister Michael? Nah, pernah nggak Mister Michael memberikan penghargaan kepada muridnya? Di inilah di apa namanya di kelas musik lah seperti itu. Nah, pernah nggak Sir? Oh anaknya nih semua temanya nih lagi bermain pianika. Nah anaknya bagus banget nih mainnya. Mister berikan penghargaannya itu berupa apa biasanya? Boleh diri Sir? Iya. Kalau di kelas musik biasanya saya memberikan penghargaannya berupa pujian, Miss. Oh pujian. Kamu mainnya bagus sekali gitu. Jadi dia menjadi contoh buat teman-teman yang lain kalau misalkan dia bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu. Jadi dia menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Jadi memberikan pujian kepada. Oh pujiannya. Pujiannya berupa apa Sir? Ngomongnya seperti apa dong? Bagus sekali Nanti kamu. boleh ke kantin ambil teh, nanti Mister yang bayar gitu apa gimana? Gimana? Ya bisa gitu, kalau misalkan dia main musiknya bagus atau dia hafal lirik lagunya, itu biasanya saya memberikan pujian
bagus kamu ini apa mainnya udah bagus, sudah rapi gitu, nilainya pasti akan baik. Oke, berarti bisa dengan tepuk-tepuk, bisa dengan kata-kata yang misteria untuk pujian itu, pujian penghargaan itu tidak harus diberikan berupa barang, begitu ya Sir ya. Jadi bisa stiker juga bisa loh Sir, kalau mau memberikan penghargaannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita ke restitusi. Ini udah mendekati nih kayak Miss Susi tadi. Restitusi adalah tindakan perbaikan atau mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang salah atau melanggar. Jadi tidak langsung diberikan hukuman di sini, tetapi diberikanlah apa namanya? Perbaikan. Perbaikannya itu nanti ada dua, perbaikan dari dalam diri atau perbaikan dari eksternal, atau kita yang memberitahu kamu belum kerjain PR, udah kamu kerjain aja deh, sekarang kerjain aja. Berarti itu dari eksternal, kita yang memberikan solusi. Tapi yang kita tanamkan ke murid-murid kita itu lebih ke dalam intrinsiknya, dari dalam dirinya. Bagaimana membangkitkan perbaikan-perbaikan itu supaya apa? Supaya mereka itu belajar dari kesalahan, ya kan? Belajar dari kesalahan. Nah, bukan belajar dari kesalahan, bukan kita terus-terusan melakukan kesalahan ya, terus dipelajari kesalahan lagi, tidak. Tapi belajar dari kesalahan adalah tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi itu yang bisa ditingkatkan dari dalam dirinya anak itu. Bagaimana caranya? Itu PR kita, ya. Itu PR kita untuk menggali supaya kesadaran untuk perbaikan itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau orang lain boleh aja, tapi sebagai motivasi, sebagai dorongan saja. Itu akan lebih melekat kalau dari dalam diri kita. Oke, silakan. Mister? Nah, perhatikan nih sekarang nih. Coba ya teman-teman kita tes ya. Tadi kan kita udah belajar tuh, sekarang tes yang ini. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Siapa yang bilang hukuman? Saya. Siapa yang bilang konsekuensi? Siapa yang bilang konsekuensi? Tadi ada sebelah sini loh, konsekuensi. Oke, ya memang. Kalau kita lihat dari apa namanya? Kalau kita lihat dari kata-katanya, itu dia linier. Kenapa linier? Karena ada kata terlambat di situ. Dia menuliskan kata terlambat, ada liniernya. Kalau dia hukuman, itu harusnya tidak ada liniernya. Gitu teman-teman. Mungkin kalau kita di zaman sekarang menganggap ini adalah sebuah hukuman. Karena kalau kita nulis, hukumannya apa sih? Nah, tapi kalau kemarin saya belajar, saya jawab juga hukuman, Miss. Saya klik hukuman, tapi salah. Yang benar adalah konsekuensi. Ya, bisa berarti. Makanya saya tanyakan, pas loka, Miss, kan kita ketemu yang sama ininya. Saya tanyakan kenapa ini masuk ke dalam konsekuensi, karena itu linier. Coba kita bayangkan kalau anak terlambat
motivasinya apa yang kita bisa berikan? Paling kita bisa memberikan motivasinya kan. Nah, seperti itu. Mungkin kelas 6 saya pernah punya anak kelas 6 ya. Anaknya terlambat, itu disuruh ke perpustakaan membuat sebuah ini rangkuman buku. Jadi membaca buku buat rangkuman. Jadi si anak nggak mau lagi, nggak mau. Aku nanti dikirim ke perpustakaan buat baca buku terus menulis. Ternyata itu ini efektif ternyata ya. Seperti itu. Ya. Nggak pernah dengar ya Miss ya, maksudnya ketika anak mengulang menulis itu seperti bukan lagi hal yang apa ya, seperti lagi. Ini kalau mau kualitas buku saya jadi setuju, artinya dia membaca, memahami. Ya literasinya masuk ya. Oke. Kalau di sini dia apa yang bisa didapat ya? Mungkin kalau anak kelas bawah masih Passion karena belajar menulis ya. Tapi kalau anak kelas yang sudah besar, apa yang bisa kita tarik ya? Ya, yang bisa kita tarik ya, yang bisa kita tarik dari sini ya itu tadi linear katanya. Jadi kita memberikan sebuah konsekuensi itu harus linear. Sama dengan yang kedua nih sekarang nih, coba ya Miss ya, coba yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Kalau ini udah jelas apa ini? Hah? Konsekuensi. Miss Nani ada pencerahan tentang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Karena pada saat pelajaran itu kan basket, artinya teman-temannya sudah melakukan pemanasan. Pemanasan itu dilihat dengan pelajaran pengalaman dasar itu Lari mengelilingi lapangan basket, bukan bermain basket. iya, tapi untuk bermain basket. Ya, ya. Ya, oke, good. Terima kasih Miss Nani, kasih tepuk tangan dulu Miss Nani. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan bahasanya Miss, kalau memang untuk pelajaran sport itu bagus sekali karena itu masuk ke dalam pemanasan. Karena kalau kita melakukan aktivitas olahraga kan kita pemanasan dulu ya. Benar ya, Mr. Gomez, Mr. Ardi ya. Kita pemanasan dulu. Tapi kita coba perhatikan lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, di sini tidak mencerminkan kalau lagi pelajaran agama. Dia hanya Miss Nani sudah mau pulang. Oke ya, jadi ini termasuk hukuman. Oke, yang berikutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, karena dia yang melakukan, dia yang membersihkan. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki, bukan bertelanjang ini ya. Bertelanjang kaki. Ada yang ketawa di belakang tuh. Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ada yang setuju konsekuensi? Semua hukuman ya. Oke. Orang nggak pakai sepatu warnanya doang disuruh telanjang kaki. Kalau nginjek beli apa nggak lebih bahaya? Miss Nani yang dipanggil nanti. Oke, Mister, dipercepat saja. Nah, keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan
ditawarkan ke murid, apa saja yang akan menjadi keyakinan mereka kesepakatan bersama. Oke, kasih tepuk tangan Mr. Adi. Karena Mr. Adi adalah rekan saya sama-sama CGP. Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi sekilas mata memang ini kelihatan sama. Keyakinan sama, peraturan kelas itu memang kelihatannya sama. Tetapi ini hal yang berbeda. Kenapa? Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh sekelompok orang dan murid hanya melakukannya. Tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya Mister dipercepat. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan ya teman-teman ya. Yang pertama kebutuhan hidup, sandang papan pangan, kasih sayang, rasa disayangi. Murid kita juga seperti itu. Penguasaan di sini artinya dia pengen diakui oleh gurunya, keberadaannya, diakui oleh temannya. Kebebasan, kadang anak-anak kita bosen ya di kelas, dia lari, nanti izin lagi ke sana. Kenapa? Karena ini kebutuhan kebebasannya nggak terpenuhi, gitu. Ya, jadi ada kebutuhan kebebasan, terus ada kesenangan. Kesenangan itu ya membuat dia senang, entah bermain. Dulu kan kita sering lihat anak-anak kita bermain bola walaupun nggak ada bolanya, pakai kertas digulung-gulung, mereka udah senang ya. Itu cara mereka untuk menikmati kesenangan dari kebutuhannya. Oke, Sir? Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Dari kelima ini kira-kira kita udah masuk posisi mana? Atau yang bagus yang mana sih? Manajer. Ini calon PP soalnya, nggak manajer diambil. Oke, sebagai apa? Ada yang lain? Kalau misalnya manajer, karena posisi beliau sekarang sudah manajer memang. Oke, ada yang lain? Sometimes senang, memantau. Oke, ya teman-teman ya semuanya bagus tergantung dari sometimes tadi. Apa nih kita lakukan? Menghukum, berarti kita menghukum strict banget gitu loh dengan aturannya. Kalau membuat merasa bersalah pernah nggak teman-teman melakukannya? Pernah ya? Sering ya? Siapa yang sering tuh? Sering ya? Lembut banget ngomong-ngomongnya, tapi anak kayaknya longso banget ya. Ayo dong Surya, ayo dong Sur, makan nanti kalau nggak habis mamanya marah. Makan dong Sur. Nah itu tipe guru atau 5 posisi kontrol yang membuat anak bersalah. Padahal dia udah kenyang anaknya, tapi karena takut dan dia merasa bersalah, dia habisin. Dia miss aku makan, padahal dia udah kenyang, gitu ya. Jadi itu ada sedikit pemaksaan di sana. Itu ya, itu kalau merasa bersalah. Kalau sebagai teman itu friendly ya, friendly banget. Udah kerjain PR-nya, nanti ini gitu ya, kata-katanya seperti itu. Terus pemantau, kalau pemantau udah jam berapa ini? Kok belum selesai? Ayo dong dikerjakan. Kalau yang manajer itu lebih ke lebih ke apa namanya diskusinya apa, mencari root cause-nya kenapa dia seperti itu, kayak gitu ya. Ini sebenarnya panjang banget kalau
Perbatasan sudah kita tutup, kita next lagi. Nah, yang tadi aja, kalau videonya nanti saya kirim aja deh, ya. Nanti bisa nonton sambil makan bersama keluarga, jangan sambil ini anak ya. Oke, ini segitiga restitusi. Ini yang penting ya, Miss ya. Kenapa saya sampai di slide ini? Ini sangat penting sekali. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan pada saat anak melanggar atau melakukan suatu kesalahan. Ya, suatu kesalahan contohnya dia datang terlambat. Contohnya ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu tidak menjudge dia. Jam berapa kamu bangun? Berangkat jam berapa sih? Tidak seperti itu. Tapi di segitiga restitusi ini kita stabilkan dulu identitasnya. Karena anak datang terlambat, apalagi yang tidak pernah terlambat itu akan merasa bersalah. Banget merasa bersalah. Dan merasa takut biasanya. Kita harus stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Halo, baik-baik, kitanya bertanya baik-baik. Tadi berangkat di rumah jam berapa? Oh, kenapa begini? Supaya anak nyaman dulu. Setelah anak sudah nyaman, baru kita bisa tahap kedua. Kamu tahu nggak? Kita mulai belajarnya itu jam berapa? Tahu nih jam sekian. Nah, dia akan terbuka anak itu. Kalau kita sudah membuka suasana dengan kepercayaan. Nah, lalu yang ketiga, kalau kamu sudah tahu kita mulai belajar jam 7, kamu ingat kan? Nah, apa sih yang kamu lakukan? Jangan kita, kadang-kadang kita nggak sabar ya. Kita yang bilang besok berangkat lebih awal ya, supaya nggak kena macet, supaya nggak kena traffic light. Kadang kita nggak sabar, guru kadang nggak sabar, langsung aja nyerocos gitu ngasih. Padahal itu bukan sebuah pembelajaran di sana. Yang kita inginkan adalah setelah ini gimana perasaanmu? Oh, takut Miss, takut dimarahin Miss. Oh, Miss nggak marah kok, ya kan? Miss nggak marah kok, Miss gini gitu kan. Terus akhirnya apa? Terus kalau sudah seperti ini, besok kamu mau berangkat jam berapa? Aku mau besok nggak masuk, lebih marah lagi. Ya, besok saya usahakan lebih bangun pagi lagi Miss dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Segala sesuatu perubahan pada diri murid kita terjadi dalam dirinya itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dorongan dari kita. Bayangkan kalau setiap dorongan guru itu berasal dari guru, ya, setiap dorongan murid berasal dari guru, dia akan patuh hanya pada Miss Susi saja yang memberikan dorongan. Besok Miss Susi nggak masuk, digantikan sama Miss Nilu, nggak mau nurut dia. Enggak, Miss Susi nggak ada, aman, bebas. Miss Nilu, enggak, Miss Nilu kan ngajar agama, bukan guru kelas. Nah, itu yang akan terjadi. Tapi, ya, seperti itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya,
maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
jika ada salah-salah kata dan saya pribadi mengucapkan banyak sekali terima kasih karena